kabar? Saya Putri Lola Amalia dari NPM 201110133. Kali ini saya akan membahas topik virtual memory. Ada 4 topik pembahasan yang akan kita bahas mengenai materi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari virtual memory. Yang kedua kita masuk keuntungan dari virtual memory. Yang ketiga yaitu konsep dasar dari virtual memory. Dan yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu cara kerja dari virtual memory itu sendiri. Nah, kali ini kita masuk aja ke materi pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari virtual memory. Teman-teman sendiri apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari virtual memory? Nah, menurut saya sendiri yang saya baca menurut referensi dari Google bahwasannya virtual memory adalah bagian dari suatu hard drive yang digunakan sebagai RAM melalui sistem operasi ataupun software yang lain. Dikarenakan memori hard drive itu lebih murah daripada RAM sementara, maka virtual memory lah cara yang tepat untuk menanggulanginya, untuk memperoleh tambahan memori tersebut, serta untuk meningkatkan kecepatan pada sistem operasi aplikasi tersebut. Biasanya, memori ini halamannya kita letakkan dan kita arahkan di suatu hard disk. Dari referensi yang lain yang telah saya baca yaitu pengertian dari virtual memory itu sendiri yakni adalah memori sementara yang dimana kita gunakan pada suatu komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun juga bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang dimana data itu membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dari memori yang telah tersedia pada komputer kita. Lanjut kita masuk ke pokok pembahasan materi yang kedua yaitu mengenai keuntungan. Apa aja sih keuntungan dari virtual memory tersebut? Sepertinya banyak sekali keuntungan yang bakal kita dapatkan kalau kita menggunakan virtual memory ke dalam komputer kita. Pada kali ini saya hanya mengambil 4 poin penting saja mengenai keuntungannya. Yang pertama yaitu berkurangnya proses input-output. Yang kedua yaitu ruang menjadi lebih leluasa dikarenakan berkurangnya memori fisik. Contohnya, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Hanya pesan-pesan error yang akan kita masukkan. Dan itu pun kalau terjadinya error. Yang ketiga yaitu meningkatnya respon. Dan poin yang keempat yaitu bertambahnya jumlah pengguna yang dapat kita layani. Karena kita menggunakan virtual memory, jadi ruang lingkup yang akan kita layani itu lebih besar. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu konsep dasar dari virtual memory. Menurut situs yang saya baca di Google ataupun buku-buku referensi yang lain, pada konsep dasar virtual memory ini menggunakan pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Yang dimana pengertian itu sudah saya jelaskan pada materi-materi yang sebelumnya. Lanjut, ada konsep yang kedua yaitu logical address space atau program, yaitu kita dapat mengaksesnya lebih besar dari alokasi memori fisik yang telah diberikan. Yang ketiga itu hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk kita eksekusi. Yang keempat yaitu terdapat bagian dari disk yang dapat menyimpan sisa-sisa page atau sisa-sisa program yang sedang dijalankan. Lalu yang terakhir adalah terdapat mekanisme, di mana mekanisme itu untuk melakukan alokasi dan dealokasi page atau program yang kita lakukannya dengan cara swipe out in ataupun sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat mengenai cara kerja virtual memory. Jadi pada cara kerja virtual memory ini kita menggunakan memori logis. Apa itu memori logis? Yaitu kumpulan keseluruhan dari halaman suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis ini akan langsung dibawa ke memori fisik ataupun memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan-pemisahan dengan menaruhnya ke memori logis ke secondary storage atau di sekunder, memori yang kedua, dan hanya membawa halaman yang diperlukan saja ke memori utama. Begitu
begitulah cara kerjanya dari virtual memory. Itu cara kerja yang pertama. Selanjutnya, virtual memory juga kita gunakan untuk membuat suatu file khusus. Kita sebutnya dengan swap file ataupun paging file. Lalu virtual memory ini juga kita gunakan pada suatu sistem operasi saat kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data-datanya yang paling terakhir diakses pada pengguna ke dalam swap file di hard disk. Hal ini akan mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang gerak kosong pada memori untuk aplikasi yang akan kita gunakan selanjutnya. Operasi sistem ini ataupun sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Kemudian pada saat data yang tersimpan pada swap file itu kita perlukan, maka data tersebut akan kita tukar dengan data yang paling terakhir yang dipakai di dalam memori atau RAM. Hal ini mengakibatkan swap file bersifat seperti RAM, walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swap file tersebut. Begitulah kira-kira cara kerja yang akan dilakukan pada virtual memory di komputer kita. Kita sudah menyelesaikan 4 pokok pembahasan, yaitu mengenai pengertian, kemudian keuntungan, lalu konsep dasar, dan yang terakhir yaitu cara kerja. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai fungsi dari virtual memory. Fungsi dari virtual memory adalah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer dengan tambahan virtual memory tersebut. Maka dengan adanya virtual memory tersebut, kemungkinan terjadinya yang tidak diinginkan itu lebih kecil sekali. Jadi pengguna bisa terus menggunakan komputernya dengan menambahkan apa yang ingin mereka masukkan ke dalam memori tersebut, namun tidak sampai menggantikannya 100%. Jadi begitulah kira-kira mengenai virtual memory yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya Putri Lola Amalia pamit undur diri dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan saya dalam menjelaskan materi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.